Through the birth of Jesus Christ, Christmas comes with faith, hope, and love. Faith makes all things possible, hope makes all things work, and love makes all things beautiful. With the pandemic this year, we have taken a lot of precautionary measures to ensure the health and safety, not only for ourselves, but also for our families and the wider community. It is a blessing that we are able to connect through virtual platform for this special Christmas event. Wish you please enjoy during this special occasion and may you have a blessed Christmas. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan Selamat Natal 2020 kepada seluruh karyawan-karyawati PT Panaup Industri yang saya cintai. Semoga damai Natal selalu menyertai kita semua. Dan juga selamat tahun baru 2021. Semoga tahun 2021 akan jauh lebih baik buat kita semua dalam hal kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Tuhan memberkati. Shalom. Semangat Natal adalah wujud cinta kasih Tuhan bagi semua umat manusia. Di tengah pandemi ini kita tidak dapat berkumpul secara langsung, namun kami harap kehadiran Natal virtual Persekutuan Panarup Group bisa menghangatkan hati kita semua. Kepada seluruh keluarga besar Panarup Group, dimanapun kita berada, agar selalu peduli dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kiranya Natal membawa damai, sukacita, pengharapan, dan berkat yang berlimpah bagi setiap keluarga melalui pekerjaan kita. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati. Shalom saudara terkasih, karyawan Panarup Group. Selamat Natal dan selamat bertemu kembali. Walaupun masa pandemi ini kita tidak dapat bertatap muka secara langsung dalam beribadah, namun saya percaya kita semua tetap terikat dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, hari ini kita beribadah Natal online di tengah pandemi COVID-19. Meskipun ibadah Natal kita ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak mengurangi kasih Tuhan di antara kita. Mari kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk menyambut kehadiran Raja di atas segala raja. Shalom. Mari masuk gerbangnya dengan pujian syukur, masuk pelatarannya dengan puji-pujian, sorakan haleluya. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Hai segala bangsa, pujilah Dia, glory bagi Dia. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Inilah kabar baik untuk seluruh bangsa di dunia. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus di kota Daud.
lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Penasehat
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Alkitab ditulis supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kita oleh iman kita memperoleh hidup dalam Yesus Kristus. Heaven's glory in a manger has come to us in Bethlehem. Oh, Messiah, Messiah, a baby born to save us all. Messiah, Juru Selamat telah lahir bagi kita semua. Mari sembah, mari puja Yesus Kristus Sang Raja. Messiah, Messiah, Dialah Raja, segala Raja. Messiah, Messiah, sembah kami bagi Dia. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Juru Selamat telah lahir bagi kita semua. Messiah, Messiah, Dialah Raja, segala Raja. Messiah, Messiah, sembah kami bagi Dia, sembah kami bagi Dia. Mari kita terapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Hari ini pemberitaan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Ade Tarigan. Mari kita siapkan catatan kita dan mendengarkan serta merenungkan dengan segenap hati. Sekali lagi, mari kita puji dan sembah Tuhan Raja kita. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan kita semua
masih dalam suasana ibadah online. Dan Natal kita pun hari ini kita akan sama-sama menikmati perayaan Natal PD Panarup secara online. Saya percaya ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Di masa pandemi sekalipun kita masih bisa menikmati suasana Natal meski dalam Natal online. Kita bersyukur oleh karena semuanya Tuhan masih berikan buat setiap kita. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya diberikan tema bertumbuh dalam tekanan. Kita akan sama-sama buka firman Tuhan dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa Tuhan rindu saudara dan saya boleh mengalami yang namanya berakar di dalam Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai pada berakar. Tuhan mau juga kita dibangun. Tuhan mau juga kita bertumbuh di dalam Dia. Nah, karena tema kita hari ini bertumbuh di dalam tekanan, maka saya tiba-tiba teringat beberapa waktu yang lalu ketika saya masih dalam ibadah pemuda. Ada satu orang hamba Tuhan yang membagikan firman Tuhan dan dia berkata bahwa orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Dan saya teringat isi khotbah itu, ya saudara, bahwa pohon korma itu ternyata untuk bisa bertumbuh dengan baik, maka bibitnya itu dia harus ditaruh. Karena dia ada posisinya di padang gurun, jadi dia harus ditaruh di situ. Dan bukan cuma ditaruh, dan bibit pohon korma itu harus diletakkan batu di atasnya. Tujuannya dua, dia kenapa ditaruh di atasnya batu? Karena yang pertama, karena dia di padang gurun, jadi anginnya begitu kuat. Jadi kalau dia tidak diletakkan, bibit itu tidak di atasnya tidak diletakkan batu, maka yang terjadi adalah ketika angin berhembus, maka itu juga akan pergi, itu juga akan terbang. Itu tujuan yang pertama. Dan tujuan yang kedua adalah bibit itu ditaruh di atasnya batu supaya pohon korma itu bisa berakar ke dalam, bisa sangat berakar ke dalam sampai pada akhirnya dia menemukan titik air. Dan setelah dia menemukan titik air, maka pohon korma itu bukan lagi bertumbuh ke dalam, tapi saatnya akan tiba di mana dia akan naik ke atas, dia akan bertumbuh ke atas dan batu itu pun terlepas di dalamnya. Nah, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan, maka seringkali kita bicara tentang sebuah pertumbuhan, kita cuma melihat dari sesuatu yang kelihatan saja. Ya, apa yang nampak, apa yang terlihat. Misalnya kita lihat pohon bertumbuh, kita cuma lihat prosesnya dia tambah tinggi aja. Tapi sebenarnya proses pertumbuhan harus dimulai dengan proses berakar ke dalam yang sangat kuat. Nah, Alkitab mengajar kita, firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 92 ayat yang ke-12 dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Jadi kita diumpamakan seperti pohon korma. Dengan kata lain, Tuhan mau saudara dan saya bisa bertumbuh meski kita berada di dalam tekanan dalam kehidupan. Pertanyaannya sederhana pada hari ini, bagaimana caranya kita bisa bertumbuh dalam tekanan? Sementara ada banyak orang yang sangat menghindari tekanan dalam kehidupannya. Kalau perlu nggak boleh ada tekanan sedikit pun yang datang dalam kehidupan. Tetapi kita diminta untuk kita bertumbuh dalam tekanan. Dan hari-hari ini di kondisi dan situasi yang seperti sekarang terjadi, yang sama-sama kita alami di masa pandemi ini, beberapa di antara kita, bahkan banyak di antara kita yang mengalami kondisi yang sangat tertekan pada hari-hari ini. Tetapi saya mau beritahu, bukan bicara soal tekanannya, bukan bicara soal betapa beratnya bobot yang menekan, bukan bicara soal masalah atau tekanan atau kesesakan dalam kehidupan, tetapi yang menentukan kita bertumbuh atau tidak adalah apakah saudara dan saya bisa meresponi setiap tekanan yang ada itu dengan baik. Apakah kita bisa meresponi setiap tekanan itu dengan benar? Karena saya yakin dan percaya kita hanya akan bisa bertumbuh dalam tekanan kalau kita bisa meresponi setiap tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang bertanya hari ini, Pak, bagaimana caranya saya bisa meresponi tekanan dalam kehidupan saya dengan benar? Apalagi hari-hari ini setiap kita mengalami yang namanya tekanan secara hebat di dalam kehidupan.
Saya mencatat ada beberapa hal pada hari ini yang saya akan bagikan buat setiap kita di ibadah Natal pada hari ini. Ada 3 poin yang saya ingin bagikan buat setiap kita. Yang pertama, bagaimana cara kita meresponi tekanan dengan benar dalam kehidupan. Yang pertama adalah begini, ini poinnya. Yang pertama adalah saudara dan saya diminta untuk kita bisa menerima setiap tekanan. Menerima setiap kesesakan yang terjadi dalam kehidupan. Maksudnya menerima seperti apa? Maksudnya begini, kita berdamai dengan tekanan. Karena tekanan itu merupakan bagian dari perjalanan kehidupan orang-orang benar juga. Terbanyak setiap kita berpikir bahwa tekanan bukan bagian perjalanan kehidupan orang benar. Tekanan itu bukan bagian daripada perjalanan kehidupan orang percaya. Hidup orang percaya itu mulus-mulus aja seharusnya. Orang yang berpikir seperti ini akan sulit untuk berdamai dengan tekanan dalam kehidupan. Karena saya mau beritahu buat setiap kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita mengikut Dia tidak ada kesesakan, tidak ada tekanan, tidak ada kesulitan dalam kehidupan. Tetapi yang pasti adalah apapun situasi dan kondisinya, Tuhan berjanji Dia akan menyertai setiap kita. Coba kita lihat sama-sama firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan, Mazmur 37 ayatnya yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Kita bisa lihat sekali lagi bahwa orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka. Pertanyaannya, siapa mereka? Coba baca ayat itu dengan baik. Mereka di situ adalah orang-orang benar. Lalu dikatakan demikian, ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Berarti dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa kesesakan pun merupakan bagian dari perjalanan kehidupan orang benar. Saudara, kita nggak bisa luput dari itu. Kesesakan pun merupakan bagian dari perjalanan kehidupan orang benar. Kalau saudara lihat di Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab, banyak di antara mereka yang mengalami yang namanya kesesakan. Banyak di antara mereka yang mengalami yang namanya tekanan di dalam kehidupan. Kita bisa melihat bagaimana Abraham mengalami kekeringan. Kita bisa lihat bagaimana namanya Ishak mengalami kekeringan, mengalami kelaparan. Dalam zaman Elia juga mengalami hal yang demikian. Bahkan Rasul Paulus sekalipun dalam visinya memberitakan Injil Tuhan. Di tengah-tengah pemberitaan Injil, di tengah-tengah menjalankan visi Tuhan, di tengah-tengah pelayanan sekalipun, dia mengalami yang namanya tekanan dalam pelayanannya. Tekanan lepas tekanan dia alami dalam kehidupannya. Penderitaan lepas penderitaan karena pemberitaan Injil dia alami di dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bisa berdamai dengan yang namanya tekanan, kalau kita bisa berdamai dengan yang namanya kesesakan, baru kita bisa meresponi dengan benar. Dengan kata lain, kita bisa meresponinya dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa meresponinya dengan mengucap syukur. Kita bisa meresponinya dengan berseru kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita berdamai dengan tekanan, sebelum kita berdamai dengan kesesakan, maka selama itu saudara akan menggerutu ketika saudara berhadapan dengan tekanan dalam kehidupan. Di masa-masa pandemi ini, saya banyak ketemu orang, anak Tuhan sudah melayani. Mereka berkata, kalau Tuhan itu ada Pak, kenapa ini terjadi buat keluarga saya? Saya kan sudah melayani Tuhan, saya kan sudah memberikan persembahan, saya kan sudah ikut doa, saya kan sudah ikut pendalaman Alkitab. Kalau Tuhan itu baik, kenapa ini masih bisa terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa kesulitan, tekanan, penderitaan hari-hari ini terjadi dalam kehidupan saya? Kalau Tuhan itu baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah gambaran kita yang masih belum bisa terima bahwa tekanan, bahwa kesesakan
merupakan bagian juga dalam kehidupan orang benar. Karena seringkali sebagaimana di awal tadi saya berkata, kita selalu berpikir bahwa kalau kita jadi orang benar, maka tidak ada ketekanan dalam kehidupan. Kalau kita jadi orang benar, maka semuanya baik-baik saja, semuanya mulus saja. Sehingga kita menggerutu. Beda menggerutu dengan mengeluh, dengan bersyukur, saudara. Orang tuh kalau udah menggerutu, itu rasanya pandangannya dia yang benar. Misalnya, kalau Tuhan itu baik, harusnya kan begini. Nah itu tuh pandangannya gitu. Kalau Tuhan itu baik, kan harusnya kita nggak ngalami yang namanya penderitaan. Kan harusnya kita nggak ngalami yang namanya tekanan. Kan harusnya kita nggak mengalami yang namanya kesulitan dalam kehidupan. Kalau Tuhan itu baik, harusnya kan nggak begini, Pak. Nah, itu yang seringkali dialami. Karena kita belum menerima bahwa kesulitan, tekanan dalam kehidupan merupakan bagian dari perjalanan kehidupan orang-orang benar. Mungkin saudara bertanya, iya Pak, kalau Tuhan itu baik, kenapa saya mengalami yang seperti sekarang ini? Kenapa hal yang tidak enak ini, tekanan ini saya alami dalam kehidupan saya? Sebagai hamba Tuhan, saya cuma ingin menyarankan kepada saudara, bertumbuhlah lebih lagi di dalam Tuhan, terutama dalam mengenal pribadinya yang baik. Karena seringkali kita menilai kebaikan Tuhan lewat perbuatannya saja, dan perbuatannya pun yang kita setujui. Misal, kalau doa kita dikabulkan, kita berkata Tuhan itu baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan melihat kebaikan Tuhan hanya dari sisi perbuatannya dan perbuatannya yang kita mau, yang kita inginkan. Tapi marilah bertumbuh lebih dalam. Lihatlah Tuhan bukan cuma lewat perbuatannya, tapi lihatlah Dia bahwa memang pribadinya itu baik. Dia adalah pribadi yang baik. Saya kasih contoh yang sederhana. Saya waktu masih kecil, orangnya susah makan. Beda kalau sekarang kebanyakan makan. Ya. Kalau dulu masih kecil, saya susah banget makan. Karena saya susah makan, orang tua saya khawatir, takut saya jadi anak yang kekurangan gizi. Makanya mereka sering panggil tukang jamu untuk bikin sebuah ramuan. Dan ramuan itu harus saya minum. Nah karena rasanya pahit dan sangat tidak enak, saya nggak mau minum. Dan karena saya nggak mau minum, lalu tukang jamunya bikin sesuatu, dia cekokkan ke mulut saya, pokoknya itu harus masuk ke mulut saya, supaya saya jadi anak yang senang makan. Tahukah saudara apa yang terjadi? Hari itu setiap kali saya lihat ada tukang jamu datang atau mama saya panggil tukang jamu, saya berpikir gini, mama saya kejam, mama orang yang kejam, mama orang yang tidak mengerti, saya nggak suka dengan ini semua. Tapi tahukah saudara, sebuah kegiatan yang saya nggak suka itu, yang saya nggak mau itu, yang saya nggak pengen itu, ternyata mama saya perbuat untuk kebaikan saya. Kenapa? Karena mama saya orang yang baik. Sekalipun perbuatannya terhadap saya seringkali menerima hal yang saya nggak pengen, menerima hal yang saya nggak mau. Tapi ternyata yang sakit buat saya, yang nggak enak buat saya, yang nggak mau saya kerjakan, justru itu yang terbaik buat saya. Demikian juga dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Jangan cuma lihat kebaikan Tuhan lewat apa yang Dia buat, lewat apa yang Dia kerjakan. Dan apalagi yang kita kerjakan adalah hal yang sekedar kita setujui, kita mau, enak buat kita. Tapi lihat Tuhan karena Dia pribadinya baik. Lihatlah dari pribadinya yang baik. Karena pribadinya baik, saya yakin dan percaya apapun yang diizinkan Tuhan,
apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Bukan karena yang lain, karena Tuhan kita baik. Mari berdamai dengan kesesakan, karena saya percaya di balik segala sesuatu yang terjadi, Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita. Rancangannya baik. Dia selalu berikan yang terbaik buat hidup kita. Karena pribadinya adalah pribadi yang baik. Mazmur pasal 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan menggerutu, jangan mengeluh. Bersyukur, berserulah kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengucap syukur di balik tekanan yang terjadi dalam kehidupan? Tadi saya sudah uraikan dari awal. Ayo terima bahwa tekanan, kesulitan, penderitaan, apapun namanya, itu pun bagian dari perjalanan kehidupan orang benar. Yang kedua, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita meresponi dengan benar setiap tekanan yang terjadi dalam kehidupan, supaya tekanan yang ada boleh menghasilkan pertumbuhan dalam iman kita, pertumbuhan dalam karakter kita. Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Amsal 24 ayatnya ke-10, firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi yang kedua, bagaimana kita meresponi setiap tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya saudara dan saya jangan tawar hati di masa kesesakan. Jaga hatimu, jangan sampai engkau tawar hati di masa kesesakan. Kenapa demikian? Karena saya menemukan bahwa di masa-masa kesesakan, di masa-masa kesulitan, di masa-masa tekanan dalam kehidupan, kita rentan akan kekecewaan. Kita rentan sekali akan kecewa, kita rentan sekali akan tawar hati dalam kehidupan. Karena seringkali apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang, kita minta tolong sama orang lain. Ternyata orang itu tidak bisa menolong kita. Padahal sebelumnya di masa-masa sukar orang tersebut, kita menolong orang tersebut. Lalu kita menggeluh dan menggerutu, kita kecewa, kita berkata dulu waktu dia susah, kita tolong dia, kita bantu dia. Tapi sementara sekarang di saat kita lagi susah, dia gak bisa bantu kita, dia gak mau menolong kita. Pertanyaannya bukannya dia gak mau menolong saudara, tapi mungkin keadaannya juga lagi pas-pasan. Dia juga perlu survive untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dia perlu bertahan hidup untuk dirinya dan untuk keluarganya. Tapi apa yang terjadi seringkali kita kecewa karena perbuatan orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin beberapa di antara kita kecewa dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita kecewa dengan setiap keputusan yang terjadi hari-hari ini. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, dalam setiap kesesakan, Tuhan mau supaya saudara dan saya menjaga hati saudara. Jangan sampai saudara dan saya tawar hati. Orang tuh kalau udah tawar hati saudara, biasanya malas ngapa-ngapain. Karena apa yang dia buat udah tawar aja, udah gak ada passionnya, udah gak ada gairahnya dalam mengerjakan sesuatu. Dia udah tawar, dia udah males. Nah saudara, saya teringat apa yang dituliskan dalam kisah Ishak. Ketika Ishak mengalami kekeringan, ketika Ishak mengalami kelaparan di masanya. Kita bisa belajar dari Ishak bahwa Ishak pada akhirnya dia menabur, dia pergi ke ladang dan dia menaburkan benih. Dari sini kita bisa belajar bahwa Ishak di masa kekeringan, di masa kesulitan, di masa tekanan, di masa-masa kesesakan dalam kehidupannya, dia memutuskan untuk tidak tawar hati. Karena kalau tawar hati pasti dia udah diem aja di kemah.
Dia nggak mau ngapa-ngapain karena dia pikir percuma bikin sesuatu juga. Orang semua lagi masa kekeringan. Tetapi semangatnya, tetapi antusiasnya karena dia tidak tawar hati membuat dia pergi ke ladang dan dia menaburkan benih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa sulit, di masa tekanan, di masa-masa kesesakan dalam kehidupan, jaga hati kita untuk kita tidak tawar hati. Jaga hati kita untuk kita tidak tawar hati dalam kehidupan. Karena saya percaya, kalau kita bisa jaga hati kita tidak putus asa, kita tidak tawar hati. Ini yang bikin kita masih ada semangat. Ini yang bikin kita boleh bertumbuh meski di tengah-tengah tekanan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jaga hati saudara, jaga hati kita. Mungkin saudara bertanya gimana caranya jaga hati Pak? Sederhana, saya ingin saudarakan satu hal aja. Banyak-banyak mengingat kebaikan Tuhan di hidup saudara. Udah, banyak-banyak mengingat kebaikan Tuhan di hidup saudara. Karena saya percaya waktu kita ingat kebaikan Tuhan, kita mengingat apa yang Tuhan sudah buat, kita mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan, kita mengingat apa yang Tuhan sudah selesaikan di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya kita tidak menemukan alasan untuk kita putus asa, untuk kita kecewa, untuk kita tawar hati di dalam kehidupan. Dan firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dan kalau kita tidak tawar hati, maka saya percaya ada kekuatan yang baru, ada kekuatan yang besar, kekuatan yang ada dalam diri kita. Saya teringat kata antusias, itu akar katanya kata entheos, yang artinya Tuhan di dalam. Makanya saya percaya orang yang menyadari bahwa Roh Kudus berdiam dalam dirinya, Roh Allah berdiam dalam dirinya, seharusnya kehidupannya adalah kehidupan yang selalu semangat, selalu antusias. Karena dia melihat selalu ada harapan yang baru. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, di tengah-tengah tekanan sekalipun yang dialami dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa meresponi tekanan dalam kehidupan dengan benar. Supaya lewat tekanan ini kita boleh mengalami pertumbuhan secara rohani. Lewat tekanan ini kita boleh mengalami pertumbuhan dalam iman kita. Yang ketiga, Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara bisa lihat di situ, sabarlah dalam kesesakan. Jadi yang ketiga, cara kita meresponi tekanan, meresponi kesesakan, meresponi penderitaan dalam kehidupan. Tuhan mau saudara dan saya sabar. Sabar. Sabar ini paling gampang diomongin, sabar. Semua orang pengen jadi orang yang sabar. Bahkan gak jarang nama anaknya dikasih nama sabar. Bahkan gak jarang nama tokonya dikasih toko sabar. Tapi yang punya toko sabar belum tentu sabar. Sabarlah dalam kesesakan. Mungkin saudara bertanya, Pak, kenapa sabar? Saudara, coba yuk kita merenung. Di tengah-tengah kesesakan, penderitaan yang hari-hari ini terjadi. Saya temuin banyak hal loh. Saya temuin ada banyak orang yang mengerjakan hal-hal yang baru, yang sebelumnya dia gak bisa lakukan. Dengan kata lain, orang-orang menemukan potensi, menemukan kekuatan yang sebelumnya dia nggak tahu bahwa dia punya kekuatan itu. Saya punya teman, waktu itu dia datang kepada saya, lalu dia berikan saya kue.
Saya makan kuenya, saya bilang enak banget ini kue. Lalu saya tanya, emang kamu biasa bikin kue? Oh enggak bisa, saya dulu enggak biasa bikin kue. Ini di masa-masa pandemi aja saya bikin kue. Loh kok bisa? Bagaimana caranya? Ya saya lihat aja di YouTube dan lain sebagainya. Lalu saya bikin kue dan ternyata hasilnya enak juga ya. Dan dari kue yang dia buat ini saudara, dari kue yang dia buat ini apa yang terjadi? Dari kue itu dia jual dan hasilnya justru menghidupi setiap kebutuhan daripada rumah tangganya. Skillnya nambah. Coba yuk kita koreksi diri sama-sama. Kalau kita bisa meresponi tekanan dengan benar, penderitaan dengan benar, percayalah saudara bahwa kita lihat sama-sama. Pasti ada yang bertambah dalam diri saudara. Pasti. Iman saudarakah, karakter saudarakah, atau mungkin skill saudara. Pasti ada yang bertambah. Nah kalau ada yang bertambah, pertanyaannya, saudara mau buru-buru kelar? Saudara mau buru-buru selesai? Siapa tahu masih ada loh yang bisa dikeluarkan. Masih ada loh yang bisa digunakan di kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini yuk sama-sama sabar dalam kesesakan. Karena saya percaya kesesakan pun punya keindahannya tersendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita suka siang, suka terang. Karena kalau terang kita bisa lihat keindahan di mana-mana. Tapi tahukah saudara, malam pun atau gelap pun punya keindahannya tersendiri. Saudara tidak bisa lihat cahaya bintang di langit di siang hari. Saudara harus lihat itu di malam hari. Saudara nggak bisa melihat kelap-kelip lampu di kota di siang hari untuk melihat keindahan, kemaksimalan dari kelap-kelip lampu di kota. Saudara harus temukan itu di malam hari. Jadi saya percaya siang punya keindahannya tersendiri. Malam pun punya keindahannya tersendiri. Saudara mungkin bersuka cita saat tidak ada tekanan dalam kehidupan. Tapi saya mau beritahu, tekanan pun punya sukacitanya tersendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu makanya Alkitab mengajar kita, sabarlah dalam kesesakan, sabarlah dalam tekanan. Karena lewat tekanan kita akan melihat ada kebaikan, ada hal-hal yang luar biasa yang kita bisa temukan di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang luar biasa yang kita bisa temukan dalam kesesakan. Kita temukan dalam tekanan yang tidak bisa kita temukan kalau kita tidak mengalami tekanan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bertumbuh dalam tekanan. Jangan izinkan tekanan mengalahkan kita. Jangan izinkan tekanan membuat kita berputus asa. Mari terus bertumbuh dalam tekanan. Firman Tuhan mengajar kita, mari terima bahwa tekanan merupakan bagian daripada perjalanan kehidupan orang benar. Mari jaga hati kita untuk kita tidak berputus asa di masa-masa tekanan. Dan yang ketiga, Tuhan mau supaya saudara dan saya sabar dalam masa-masa tekanan. Karena masa tekanan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Itu saja firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada hari ini. Mari kita berdoa sebentar. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kemurahan dan anugerah Tuhan. Kalau hari ini kami masih boleh menikmati suasana Natal di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah masa kesulitan, di tengah-tengah masa tekanan. Hari ini kami mengerti Tuhan bahwa Engkau baik. Ampuni kalau selama ini kami cuma melihat kebaikan Tuhan lewat perbuatan yang Tuhan buat atas hidup kami yang seperti selera kami. Tapi hari ini kami mau bertumbuh lebih dalam. Kami mau betul-betul melihat bahwa pribadi-Mu adalah pribadi yang baik. Apapun yang Kau buat atas hidup kami, sekalipun mungkin tidak enak buat kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap kami Tuhan, bahwa tekanan ini menjadi sarana untuk kami boleh bertumbuh
bersama-sama di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Benarlah Tuhan bahwa Engkaulah Raja yang layak kami sembah dan kami puji. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa, kita mau bersyafaat, kita berdoa buat perusahaan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur jikalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Natal Panarup Group. Kami tahu Tuhan semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jikalau boleh perusahaan masih tetap boleh berdiri sampai saat ini, semuanya karena anugerah-Mu bagi kami.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat semua karyawan-karyawati, pemilik perusahaan, dari manajer juga Tuhan, senior manager, bahkan board of director. Biarlah kami semua boleh melakukan pekerjaan kami Tuhan, seperti kami melakukannya untuk-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Panaruk Group, yaitu PT Bintang Indokarya Gemilang, Multi Kreasi Mandiri, dan Rubber Panjapa Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, di mana perusahaan-perusahaan ini berdiri menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kau sudah memberikan kedamaian, ketentraman Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau memberkati Tuhan Bapak Presiden kami dan bahkan pemerintahan Tuhan, dari legislatif, judikatif, dan eksekutif Tuhan. Dan semuanya itu mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan buat semua yang sudah Kau kerjakan di dalam hidup setiap kami. Dan segala hormat kemuliaan hanya kami kembalikan kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari angkat tangan kita dan terima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang menjemput kita sebagai gereja yang berkemenangan. Setiap kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Feliz Navidad,
Christmas Happy all. New Year. Panarup